Selamat hari Jumat, Pak Greg dan teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya di hari ini? Saya selalu berharap agar semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan Tuhan selalu memberkati. Bagi Pak Greg yang masih di Jakarta, saya doakan agar segalanya lancar di sana dan dapat kembali dengan selamat. Nah, di video reaction ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai studi belajar saya di bab yang kelima, yaitu memahami manusia dan sukacita akibat Pancasila. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji syukur damai Tuhan kepadamu karena penyertaan-Mu. Pada hari ini kami boleh menerima hari baru dan semangat yang baru. Ya Bapa, pada video kali ini kami akan mempelajari mengenai Pancasila, manusia, dan sukacita. Berikanlah daya Roh Kudus-Mu kepada kami dalam pikiran kami dan juga hati kami agar mampu untuk menerapkan sukacita Pancasila ke dalam hidup kami sehari-hari. Saya berdoa untuk Pak Greg dan juga teman-teman Pak Greg yang ada di Jakarta. Berkatilah mereka agar apa yang mereka kerjakan dapat membuahkan hasil yang berguna bagi masyarakat sekitar, dan juga berkatilah mereka dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik teman-teman terkasih, dalam bab pertama ini saya akan menjelaskan siapakah manusia itu. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki akal dan budi, untuk berkehendak bebas dan merdeka. Dengan inilah manusia dapat berpikir dan bertindak. Ini juga yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti hewan dan juga tumbuhan. Namun dengan pikiran dan kehendak bebasnya, manusia tidak bisa seenak saja bertindak. Manusia memerlukan prinsip-prinsip yang jelas agar menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki prinsip ideologi Pancasila yang mampu untuk menjadi dasar bagaimana manusia itu harus berpikir dan bertindak sebagaimana mestinya. Prinsip Pancasila mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang sejati dan memperhatikan moralitas yang baik dalam tindak hidupnya dalam bermasyarakat. Pedoman prinsip Pancasila ini berdasarkan atas artikel Kosmoteantrik yang ditulis oleh Raymond Panikar, yang singkatnya dapat diungkapkan sebagai relasi harmonis antara kosmo penciptanya dan ciptaannya, yaitu manusia. Pernyataan penting yang diungkapkan dalam konsep kosmoteantrik ini adalah sukacita terjadi apabila terjadi harmonisasi antara tiga unsur, yakni manusia, lingkungan, dan energi ilahi. Arti dari harmonisasi ini adalah manusia yang memiliki akal untuk berpikir dan kehendak untuk bertindak mampu menyelaraskan itu di dalam unsur manusia, lingkungan, dan ilahi. Contohnya adalah kemiskinan di Indonesia, disebabkan karena ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam membangun bangsa, keterlibatan semua manusia dalam negara itu harus diutamakan, sehingga tidak ada manusia yang tertinggal dalam mencapai kesejahteraan yang merata. Jika terjadi keegoisan dalam manusia sehingga tidak menimbulkan harmonisasi dari unsur itu, disebut dengan sukacita semu. Prinsip Pancasila memberikan sukacita yang nyata bagi manusia di Indonesia karena semua memiliki nilai keharmonisan manusia, lingkungan, dan ilahi. Konsekuensi dari sukacita Pancasila yang bersifat kosmoteantrik adalah keadilan ilahi kepada seluruh masyarakat Indonesia, menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat, dan dapat menahan diri
dalam menyelesaikan suatu masalah yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Itulah sukacita Pancasila yang harus diterapkan untuk membangun bangsa dengan manusia yang berperi kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Lalu sukacita Pancasila ini bisa gagal apabila tidak dilakukan dengan sesuai atau tidak mampu untuk berelasi dengan unsur penting dalam ontologis baik materialisme maupun idealisme, yakni budaya. Budaya berdasarkan pendapat menurut Edgar H. Sage adalah pola solusi yang dilahirkan dan dikembangkan untuk mengatasi masalah manusia dan diusahakan bersama oleh komunitas sosial. Budaya setiap wilayah itu berbeda-beda, ada yang menilai dengan kapitalisme atau sosialisme itu dapat menjadi solusi, tetapi di wilayah kita, Indonesia, itu tidak dapat menjadi solusi yang baik. Nah, pemahaman budaya di Indonesia sangat perlu untuk memberikan solusi yang terbaik. Dalam pemahaman budaya itu, Sage membagi budaya dalam masyarakat menjadi 3 level, yaitu yang pertama, artifak. Bentuk dan proses yang bisa dilihat itu dirasakan langsung dan dengan kemudian dipahami untuk membentuk level kedua, yaitu espouse values, membentuk strategi, tujuan, dan filosofi, kemudian diolah untuk dijadikan underlying assumption, merupakan level ketiga, untuk dapat dipikirkan, dirasakan, perspektif, keyakinan dan keberadaannya disadari atau tidak disadari, itu sebagai sumber utama dari nilai-nilai dan tindakan dari anggota organisasi. Nah, jadi kesimpulannya, kegagalan dalam sukacita Pancasila apabila sukacita Pancasila itu tidak dimasukkan ke dalam 3 level budaya ini. Kita tahu bahwa semakin bertambahnya tahun, berkembanglah zaman yang mempengaruhi perkembangan budaya. Dengan perkembangan budaya ini, sukacita Pancasila harus terus beradaptasi dengan perkembangan tersebut, sehingga manusia dapat berbudaya sesuai dengan sukacita Pancasila yang menyelaraskan unsur manusia, lingkungan, dan ilahi. Nah, untuk menjadi solusi bagi komunitas atau bagi masyarakat di sekitar.